Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fali Rabbi kullu hamdin jalla an yahsurahu al-'an idhabana bi wujudi Mustafa al-Hadi Muhammad. Alhamdulillah alladhi jama'ana fi ihtifali dhikra maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillah alladhi ja'alana min ummatil habibil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana wa habibana wa syafi'ana wa qurrata a'yunina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila sabilil huda. Wa ba'du, yang saya hormati, yang saya muliakan para guru-guru kita, para ulama-ulama kita yang hadir di sini, para sahabat ba'alawi, para habaib yang saya muliakan, Al-Ustaz Muhammad At-Tamimi yang saya banggakan, yang saya muliakan, Imam Besar Masjid Raya Al-Fatah yang saya hormati, yang saya muliakan, Al-Habib Idrus Al-Hamid yang saya hormati, yang saya muliakan, Ketua Rabitah Alawiyah Maluku Habib Hasan yang saya hormati, yang saya muliakan, para habaib, para sahabat Alawi yang mungkin tidak saya sebutkan satu persatu, tetapi tidak mengurangi daripada rasa ta'zim dan hormat saya. Dan juga saya hormati dan saya muliakan Ustaz Fakhrul Razi yang juga merupakan keturunan dari Maluku Tenggara. Hadir wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sungguh bersyukur, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dizikir oleh Allah Subhanahu wa taala daripada umat Habibina Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat yang dirindukan oleh Habibina Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana para nabi, para anbiya, mulai dari Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Isa alaihissalam, semua merindukan untuk dijadikan sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sudah sepantasnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita jadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi umat yang terpilih sebagai umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadir wal hadirat, majelis maulid yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kiranya sebenarnya saya tidak pantas untuk berbicara di sini di depan para alim, para ulama, para habaib, para sahabat Alawi. Tetapi saya mohon izin untuk menyampaikan sepatah dua kata sebagai bekal untuk nantinya kita meraih daripada cinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti tuntunan dan ajaran beliau baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka apa yang kita bacakan tadi daripada madaih, daripada pujian-pujian kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, semoga apa yang kita bacakan insyaallah sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana dengan ini Allah Subhanahu wa taala memandang kita dengan pandangan rahmatnya. Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita daripada azab dan murkanya, sebab kita dimuliakan daripada makhluk yang tercinta daripada Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Muhammad Sa'id Al-Busiri dalam kitab Burdah beliau mengatakan, fansub ila dzatihi ma syi'ta min syarafih wansub ila qadrihi ma syi'ta min idhamih. Nisbatkanlah kepada beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam apa yang kamu kehendaki daripada kemuliaan, dan nisbatkanlah kepada beliau apa yang kamu kehendaki daripada keagungan.
Fa inna fadla Rasulillahi laisa lahu haddun. Karena sesungguhnya bahwasanya kemuliaan dan keagungan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak ada batasnya. Sehingga dengan sehebat apapun kita memuliakan Nabi, insya Allah tidak akan pernah sampai daripada kemuliaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi wanita anjungan membuat orang yang memuji daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan terhenti dia untuk memuji daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkat keagungan dan kemuliaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam kitab Al-Mahabbah karya Imam Al-Ghazali, diriwayatkan oleh Imam Al-Ash'af bahwasanya dahulu pada zamannya Sa'id dan Nabi Sulaiman alaihi salam, Nabi Yusuf alaihi salam, disebutkan bahwasanya pada saat itu terjadi daripada kekeringan, kering kerontang, masa panceklik. Maka orang-orang pada saat itu merasa kelaparan yang sangat luar biasa. Maka ketika Nabi Yusuf alaihissalam melintas di hadapan mereka, mereka akan merasa kenyang karena takjub, keheranan dengan ketampanan daripada Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Bahkan diriwayatkan para wanita-wanita daripada Mesir pada saat itu sampai tidak terasa mereka menyayat daripada tangan mereka berdarah-darah karena saking tercengang daripada ketampanannya Nabi Yusuf alaihissalam. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Alawi Al-Maliki dalam kitab Al-Insanul Kamil, manusia yang sempurna. Beliau mengatakan bahwasanya kalau dibuat persentase, kalau dibagikan, bahwasanya ketampanan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau adalah 50%. Kemudian dibagi lagi oleh Allah Subhanahu wa taala 25%-nya untuk Sayyidina Yusuf alaihissalam. 25%-nya lagi untuk dunia dan seisinya termasuk daripada kita. Ini kata Syekh Muhammad Alawi Al-Maliki. Kemudian beliau mengatakan dalam kitab Al-Insanul Kamil, manusia yang sempurna, beliau mengatakan menuturkan bahwasanya Nabi Yusuf alaihissalam dan Nabi Muhammad alaihissalam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masing-masing diberikan 10 hijab. Masing-masing diberikan 10 hijab. Nabi Yusuf alaihissalam diberikan 10 hijab oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semua hijab tersebut yang 10-nya itu semuanya telah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita dapat menyaksikan daripada keagungan dan ketampanan daripada Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Muhammad alaihissalam hanya 1 hijab saja diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga para pujangga mengatakan man ra'a wajhaka yas'a. Siapapun yang melihat engkau wahai Rasulullah, mereka akan bergembira dan takjub ketika melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam dirinya, di dalam wajahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terpancar sinar yang begitu indah. Dan bahkan ketika orang yang melihat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan pernah tampak daripada wajahnya yang berdusta ataupun yang berbohong. Ini yang digambarkan oleh Sayyidina Syekh Muhammad Alawi Al-Maliki. Hanya 1 hijab saja yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang begitu tercengang ketika melihat wajahnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau menjelaskan dan melanjutkan, seandainya ke-9 hijab ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, ke-9 hijab daripada hijabnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, niscaya orang akan ketika melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka akan merobek dadanya dan akan mencakar daripada hatinya karena takut akan keindahan daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu baru saja daripada fisik baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dengan akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sehingga keberhasilan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam dakwahnya, yaitu yang selama 23 tahun yang dapat merubah daripada kebijakan dan kejahiliaan masyarakat jahiliyah pada saat itu hanya dalam kurun waktu 23 tahun saja. Apa yang dirubah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ataupun dengan apa Nabi sallallahu alaihi wasallam merubah? Apakah dengan senjata? Apakah dengan pedang? Apakah dengan bom atom? Tidak.
yang dirubah dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dibuat oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu yang dikedepankan adalah akhlakul karimah, akhlak sopan santun, adab, tata krama. Ini yang merupakan senjata ampuh bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk berdakwah dan merubah dari para dan bangsa Arab, bangsa Jahiliyah pada saat itu. Pernah tahu Winston Churchill? Karena Winston Churchill, belum saya bilang apa ini? Kalau rokok Winston atau tahu? Winston Churchill. Winston Churchill ini bukan perawi, bukan sahabat, bukan. Tetapi dielung-elungkan oleh orang Eropa sebagai hero ataupun sebagai daripada orang yang hebat pada saat itu pada Perang Dunia Kedua. Winston Churchill ini jabatannya adalah Perdana Menteri Inggris pada saat itu. Suatu ketika Winston Churchill sedang berdiri di depan kolam ikan yang dikelilingi oleh para petinggi dari para Eropa. Ya. Maka saat itu beliau menyuruh seorang prajurit untuk nyemplung di depan kolam ikan tersebut. Dan nama prajurit ketika diperintah siap, pasti langsung dikerjakan. Apapun yang diperintahkan oleh pimpinannya, dia akan lakukan. Diperintahkan sama Winston Churchill, kamu saya perintahkan tangkap ikan yang ada di dalam kolam ini. Diperintahkan oleh Winston Churchill. Akhirnya nyebur di prajurit. Saking susahnya dia menangkap, kecapean, kelelahan. Akhirnya beberapa lama karena Winston Churchill sudah, sekarang pakai cara lain. Cari timba, cari gayung, kamu kuras kolam ini. Akhirnya memakan beberapa waktu, yang berapa lama, akhirnya kolamnya dikuras airnya ditimba. Perlahan akhirnya kolamnya kering. Kalau kolamnya sudah kering, bagaimana ikannya mudah ditangkap atau tidak? Mudah ditangkap. Bagi-bagi sudah perkelapa bagi sudah. Akhirnya dapat ditangkap. Apa kata Winston Churchill? Beginilah umat Islam nanti. Kalian tidak akan pernah sanggup untuk mengalahkan umat Islam sebelum kalian keringkan daripada diri mereka, daripada generasi mereka, cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasul. Kalian tidak akan pernah mengalahkan umat Islam sebelum kalian hancurkan mereka dari dalam, untuk mengawini mereka untuk tidak cinta terhadap tuntunan dan ajaran daripada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Islam kita ini akan kuat, akan jaya apabila kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan kecintaan kita kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kecintaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kecintaan kita kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini akan tetap kuat dan kokoh di dalam tubuh kita dan mengikuti tuntunan dan ajaran baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka mohon maaf, beribu maaf apa yang sedang terjadi di luar sana, terutama di Prancis yang saat ini sedang terjadi tentang penistaan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melalui karikatur ataupun caci maki. Ini bukan hanya terjadi baru kali ini saja, sudah terjadi dari mulai zamannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi dicaci, Nabi dimaki dalam dakwahnya sampai sekarang, sehingga Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan dalam Al-Quran surah Al-Hijr ayat 95, Inna kafainakal mustahzi'in. Wahai Muhammad, sesungguhnya kami, kata Allah Subhanahu Wa Taala, telah menjagamu daripada orang yang mengolok-olokmu. Sesungguhnya mereka yang mencaci, mereka yang memaki, mereka yang mengolok-olok Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak akan pernah mengurangi daripada keagungan dan kemuliaan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu Nabi Muhammad. Tidak akan pernah. Maka seharusnya yang menjadi konsentrasi kita adalah kita ini. Mengapa?
mereka yang mencaci, memaki Rasulullah SAW, ada mungkin hidayah tidak diangkat, diberikan kepada mereka, sehingga hatinya tertutup untuk memandang dan melihat Rasulullah SAW. Ada juga yang belum mengerti tentang Islam, yang belum mengetahui tentang pribadi baginda Nabi SAW, sehingga dengan begitu seenaknya, dengan kebebasan berekspresi, mereka begitu saja dengan gampangnya mencaci dan memaki dan menggambarkan daripada Rasulullah SAW. Karena yang digambarkan, yang dilihat daripada agama ini dan tuntunan ini adalah daripada pribadi-pribadi kita. Adalah daripada pribadi-pribadi kita. Maka jangan salahkan tuntunan dan ajaran baginda Nabi SAW itu disalahkan karena penganutnya daripada baginda Nabi SAW. Kita yang mencontohkannya ini tidak mengikuti tuntunan dan ajaran baginda Nabi SAW, sehingga aib-aib tersebut ini muncul bercermin daripada kita, bukan daripada baginda Nabi SAW. Maka saya mengajak daripada jamaah sekalian untuk daripada hakikat berihtifal, merayakan ataupun memperingati daripada Maulid Nabi SAW, untuk mari bersama-sama kita lebih mencintai Nabi SAW dengan mengikuti tuntunan dan ajaran baginda Nabi SAW. Innal man yuhibbu liman yuhibbu yuta'u. Orang yang cinta kepada orang yang dicintai, dia akan mengikuti apa yang diperintahkan oleh orang yang dicintai. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya kepada kita, khususnya kepada generasi-generasi muda. Mari kita tumbuh kembangkan cinta kita kepada Rasulullah SAW. Karena dengan seperti ini, Sultan Mudzaffar Abu Sa'id dia dapat menggelorakan daripada umat Islam pada saat itu, sehingga mampu untuk membendung daripada tentaranya daripada Mongol ataupun tentara daripada jenis Han pada tahun 680 Masehi. Begitu juga Sultan Salahuddin Al-Ayyubi dengan melalui majelis maulid seperti ini menggelorakan daripada semangat juang umat Islam untuk merebut kembali Masjidil Aqsa pada tahun tersebut 580 Hijriah. Ini yang sebenarnya yang harus kita pahami dalam setiap kita memperingati Maulid Nabi SAW, untuk lebih cinta kepada Rasulullah SAW dan mengikuti tuntunan dan ajaran Rasulullah SAW. Kiranya ini yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan nanti akan disempurnakan oleh guru kita Habib Rifki Al-Hamid. Nafa'allahu wa iyyahu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan dan kekuatan kepada para ulama kita, para asatidz kita, para jamaah kita semuanya, insyaallah. Mudah-mudahan sebagaimana kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada malam ini, kita dikumpulkan juga oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti dan di surga nanti bersama Habibina Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kiranya kita bisa sampaikan, saya mohon maaf atas kelelahan saya. Hadanallahu wa iyyakum wal afu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.